Oke, sudah saya mulai. Oke, selamat malam semuanya. Semoga kabarnya baik di tengah sebagian besar long weekend ya. Tapi mungkin ada beberapa kantor yang masih masuk. Siapa yang masih kerja hari ini? Boleh kasih reaction, masih ada ya beberapa ya. Nggak tahu nih teman-teman Bix libur apa enggak nih? Di Halo, sini sudah ada. Kak. Hai Mbak Ayu. Kami nggak libur, kami juga masuk. Semangat ya pegawai pegawai swasta Belum. ya. Oke, di sini ada Mbak Ayu, juga ada Mas Hanif, ada juga Mbak Naura ya dari Bix ya yang nanti akan sharing ke teman-teman semuanya. Di sini nanti tolong saya meminta bantuan dari Nita sama Nadia ya. Tolong dicek yang nggak hadir siapa ya? Yang hadir siapa? Nanti di WhatsApp ke grup aja. Jadi nanti absennya manual ya. Absennya saya yang absenin aja sembari berjalan. So kita nggak kerasa nih udah masuk sesi ke-8 ya, sesi ke-8 dari mata kuliah ini. Nah, memberikan konteks sedikit nih Mbak Ayu, jadi teman-teman ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Ekonomi, jurusannya adalah Ilmu Komunikasi. Mereka itu adalah mahasiswa kelas karyawan. Jadi lulusan D3 yang ngambil ekstensi gitu, kelas karyawan. Nah, mereka mostly backgroundnya sebagian itu ada yang sudah mengenal dunia komunikasi, tapi ada juga sebagian yang masih agak asing, jadi nggak secara langsung bersentuhan dengan dunia komunikasi. Kemarin selama 7 pertemuan lah ya, 7 pertemuan mereka sudah dikenalkan dengan prinsip-prinsip dasar, memahami makna dari aktivasi itu seperti apa, lalu pemahaman tentang basic-basic mendesain sebuah aktivasi. Jadi secara teorinya nih udah. Nah, hari ini nih teman-teman, kita nih akan menyimak satu kuliah yang very special dari pakarnya langsung gitu ya. Jadi kita akan menyimak langsung dari Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu ini adalah seorang expert di bidang aktivasi merek. Yang pengalaman itu udah belasan tahun juga, pengalamannya udah belasan tahun gitu ya. Nah, udah melanglang buana di advertising agency skala multinasional, di nasional, sampai akhirnya membangun company-nya sendiri. Nah, nanti mungkin Mbak Ayu akan bercerita lebih lanjut ya, termasuk client handling-nya seperti apa, dan pastinya akan berbagi case study tentang bagaimana sih kita bisa mendesain dan juga memaksimalkan aktivasi yang efektif yang tentunya harus berbasis pada consumer insights yang tepat ya. Nah teman-teman, karena teman-teman itu nanti sepanjang setengah semester ke depan punya tugas untuk mendesain dan mengimplementasi serta mengevaluasi brand activation, mungkin nanti bisa juga menggali insights dari Mbak Ayu nih. Kalau ada pertanyaan seputar bagaimana mengimplementasi aktivasi ya, bagaimana memaksimalkan ide aktivasi, atau hal-hal lain yang dirasa pengen tahu, ini saatnya nih teman-teman bisa langsung bertanya ya, karena kan sesi seperti ini tidak selalu ada ya. Sesi ini tuh spesial ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan dulu session dari Mbak Ayu, kemudian ada Q&A ya, baru nanti kita akan closing. Mungkin di awal ada dari Bex, ada yang mau disampaikan dulu atau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Aman? Aman ya. Oke, teman-teman harap tetap on cam ya sebagai bentuk apresiasi kita dan bukti bahwa kita tetap hadir di sini ya. Aku juga mau kasih akses deh ke Mbak Ayunya ya sebentar. Oke, udah. Dari teman-teman Bix, kalau mau merecord boleh ya. Karena kalau dari kami dari Bakri tidak merecord. Jadi kalau dari teman-teman Bix mau merecord mandiri boleh juga ya. Silakan. Selamat malam semuanya. Ada Malam. berapa
Oke. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 orang yang join dari Jumat malam. Di tengah ada yang libur mungkin ya. Semangatnya luar biasa. Aku apresiasi dulu buat teman-teman yang hari ini belajar bersama aku, Ayu Fadilah, tentang gimana kita bisa crafting impactful brand activation. Next. Sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu ya. Aku Ayu Fadila, aku co-founder dan CBO dari Bix Group. Kurang lebih aku ada experience 15 tahun di advertising, khususnya di BTL atau brand activation. Aku mengawali karir di agency, tadinya dari account eksekutif, jadi strategic planner, juga jadi project director. Nah, kurang lebih dari experience itu, aku jadi punya pengalaman gimana untuk handle klien, gimana untuk concepting idea dan sampai akhirnya eksekusi, juga akhirnya gimana bisa ngelit tim dengan jumlah yang lebih besar dan project yang lebih kompleks gitu. Next. Nah, BIX itu apa sih? Gitu. BIX itu group of brand activation, di mana ada 5 business unit, 3 yang di kiri ada Bright Egg, Flow, dan Glow. Itu core servicesnya di brand activation atau event. Beyond itu di digital activation, dan Miracle Works itu di production house. Next. Nah, mungkin sebelum kita mulai, karena tadi aku dengar dari Mbak Carla itu ada yang emang sudah belajar tentang makna aktivasi itu seperti apa. Recording in progress. Dan sebelumnya juga udah coba mendesain aktivasi seperti apa. Mungkin aku tanya dulu kali ya, activation campaign yang kalian rasa berkesan, oke. Iya, activation campaign yang paling berkesan buat kamu apa? Coba, ada yang kira-kira top of mind-nya apa? Ingat brand apa? Atau pernah datang ke activation-nya atau event-nya? Ada yang mau jawab? Coba. Aku mau tahu dari yang hari ini sudah masuk duluan, pernah datang ke event nggak? Pernah nonton konser nggak? Pernah datang ke apa lagi? Event olahraga, anak lari, event paddle, nah lagi rame. Siapa yang mau jawab? Coba. Experience, boleh? Irul ya? Oke. Okay. Ya. Nah, kenalin aku Irul. Ya, sebatas karyawan biasa. Nah, paling untuk brand activation yang pernah terngiang-ngiang sih mungkin karena pernah ngikutin sih, di mana case-nya itu dari brand Adidas. Itu ngadain eventual Adidas Puma ya, aku lupa. Puma deh. Di mana dia bikin event setiap ada yang bisa lompat dari titik A ke titik B sejauh 3 meter, maybe 2 meter, gitu, itu mendapatkan free sepatu. Nah, itu cukup menurutku engaging, gimana kayak, oke, experience kita yang dapat, cake-nya juga dapat, memorable-nya juga dapat, dan kalau emang berhasil pun makin memorable lagi sih. Kayak sih. Oke, thank you ya Irul, benar. Itu tadi salah satu activation. Jadi pada dasarnya brand activation memang komunikasi strategis yang menghubungkan antara brand sama target audiensnya secara direct, kurang lebih gitu ya, in short. Jadi seperti yang dilakukan Adidas tadi, berarti udah ketahuan goals-nya adalah dia mau memperbanyak trial, karena siapa yang bisa lompat terjauh dia bisa dapat sepatu dan mungkin nyobain sepatu yang baru dirilis, mungkin ya. Aku coba menebak kayak gitu. Nah, tadi itu salah satu activation yang memang biasanya kita mungkin udah sering tahu gitu ya. Cuman tadi baru mungkin Irol yang baru oh iya kayaknya ini deh brand activation yang dilakuin Adidas gitu. Nah, ini beberapa sampel activation yang dengan kategori yang berbeda. Coba aku breakdown satu-satu biar teman-teman kebayang
Ada yang memang di kiri, salah satu contohnya adalah Pocari Sweat. Nah, Pocari Sweat ini memilih untuk membuat activation yang diinisiasi dari community base. Jadi mereka spesifik target audiensnya diarah ke aktif olahraga, jadi olahraga lari yang dipilih, sehingga Pocari Sweat itu bikin event lari dari kecil di satu kota sampai akhirnya di beberapa kota, dan akhirnya sekarang memilih untuk Bandung selalu jadi tempat Pocari Sweat Run gitu. Yang tadinya eventnya kecil, yang akhirnya semakin besar dan besar. Nah, ini event yang memang diinisiasi dari brand gitu ya, menjadi brand activation yang memiliki investasi waktu yang cukup lama karena membangun dari nol, tapi akan memiliki community yang lebih loyal terhadap brand. Mereka pasti selalu ingat Pocari Sweat Run, atau ada rasa memiliki, oh aku ikut Pocari Sweat dari zaman masih 500 peserta, sekarang 10.000 peserta. Nah, itu ada kebanggaan tersendiri. Dan ada pride tersendiri kalau aku adalah salah satu penggerak Pocari Sweat Run. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah ada brand entry yang tap in ke event yang memang sudah existing dan udah punya target audiensnya. Nah, di sini siapa yang udah pernah datang ke Pesta Pora bisa kasih reaction aja. Belum. Ada yang udah datang ke Pesta Pora? Kelas. Oke. Nah, di Pesta Pora mungkin teman-teman tahu ya kalau di sana ada banyak stage dan banyak performance dan banyak sekali brand yang tap in, dan entry jadi salah satu brand yang tap in di Pesta Pora dari awal Pesta Pora mulai gitu. Nah, di sini M3 memiliki belief kepada Pesta Pora bahwa Pesta Pora bisa membawa massa yang sangat banyak, sehingga AM3 tidak perlu investasi waktu berlama-lama untuk mengumpulkan massa sehingga aware akan brand AM3 gitu. Ini bedanya yang kedua. Jadi brand AM3 memilih untuk tap in ke existing event yang memang sudah ada audiensnya. Lalu ada juga brand activation yang O2O dari online to offline. Mungkin kemarin pernah terpapar KitKat, kalau truk KitKat diculik gitu ya, diboykot. Ada yang terpapar itu nggak kemarin? Bisa kasih reaction? Sempat ramai ya di sosmed kalau KitKat truknya di boykot gitu. Nah, ternyata waktu globally itu heboh gitu kan. Wow, KitKat diculik kok bisa ya gitu, truknya hilang gitu. Nah, ternyata itu adalah brand activation, karena di situ adalah campaign-nya yuk bantu temuin KitKat kita dengan cara beli KitKat di store terdekat dan cek di belakangnya kalau ada numbers-nya, submit, lalu nanti bisa datang ke eventnya, bla bla bla, dan panjang, dan ternyata itu campaign. Dan menurut para advertising enthusiast ini berhasil gitu. Nah, ini memang campaign atau brand activation yang di-create oleh KitKat independently dan secara komprehensif, bikin dari online to offline. Kurang lebih itu beberapa contoh kategori activation yang mungkin teman-teman udah sering terpapar atau bahkan secara tidak sadar ikutan gitu ya. Dan itu sering terjadi di sehari-hari brand kita sehari-hari yang kita suka beli atau kita suka pakai gitu ya. Next. Nah, kenapa sih brand itu berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba untuk mencuri perhatian kita, baik mereka bikin tadi dari community base ataupun tap in ke event besar ataupun bikin campaign, karena sebenarnya seperti yang kita tahu, brand itu di setiap sektor industrinya ataupun kategorinya itu jumlah brand itu banyak banget, kompetitornya itu banyak banget. Jadi sebenarnya mereka itu struggle gimana caranya biar orang itu ingat brand aku dan memilih aku gitu. Nah, salah satu
reality yang terjadi akhir-akhir ini adalah warga Threads. Nah, aku termasuk yang baru menjadi warga Threads dan ternyata lucu banget warga Threads ya. Nah, di situ akhirnya brand pun berlomba-lomba masuk ke Threads gitu sebagai warga ceritanya. Jadi mereka berusaha berkomunikasi seorganik mungkin, sehumanis mungkin untuk bisa tap in ke warga Threads gitu ya. Jadi ada yang komen apa, brandnya masuk. Komen apa, brandnya masuk. Awalnya lucu gitu, semua suka gitu. Tapi lama-lama saat semua brand melakukan hal yang sama, akhirnya udah nggak inget lagi kalau tadinya katanya inisiatornya adalah KFC gitu ya. Katanya KFC nih yang bikin semua brandnya masuk karena KFC muncul di mana-mana dengan komen yang sangat humanis, adminnya dan lucu banget sehingga itu diikutin gayanya dengan semua brand akan melakukan seperti itu. Yang akhirnya nggak ada yang ingat dengan semua brand ini karena semuanya sama gitu. Nah sebenarnya apa yang mereka lakuin itu karena mereka sangat ingin diingat sama target audiensnya. Next. Nah, sehingga di sini aku coba breakdown. Kalau emang semua brand ingin diingat dan mereka udah melakukan brand activation dengan strategi masing-masing, dan ternyata itu struggle, terus apa dong yang harus dilakukan sama brand biar mereka bisa berhasil? Nah, dari experience aku coba kategorikan ada 3 poin ini. Yang pertama adalah insight, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah efektif. Aku akan coba breakdown satu-satu bagaimana 3 poin ini menjadi strategically penting gitu ya saat kita mendesain suatu brand activation. Next. Di aku belum terganti slide-nya. Udah. Oke, yang pertama insight. Nah, aku kan sebelumnya tadi cerita ya, aku udah pernah jadi strategic planner di sebuah agency. Dan insight itu menjadi sangat krusial karena ini akan menjadi dasar pemikiran aku sebagai planner, kita sebagai konseptor, dan ini yang akan kita turunkan ke semua tim dan semua tim akan bergerak di jalur yang sama, yaitu dasar pemikiran yang kita buat. Nah, sehingga ini sangat krusial. Next. Kebanyakan mungkin apalagi pengguna Instagram ya, ada tuh feature insight. Nah, insight itu waktu kita klik biasanya data ya isinya ya. Bener nggak? Ternyata insight itu bukan hanya sekedar data. Dan insight itu juga bukan berdasarkan tren. Terus insight itu apa? Next. Nah, insight itu sebenarnya adalah gap yang bisa kita temukan antara apa yang target audience inginkan dengan apa yang sudah ada di market. Masih ada celahnya nggak sih? Apa celahnya? Oh, ini celahnya. Nah, itu yang namanya insight. Gitu. Gimana caranya kita mendapatkan good insight? Ada 3 metode yang biasanya aku lakukan. Yang pertama adalah social listening. Caranya adalah kita coba research dari sosial media yang kita pakai. Ada kalau aku Instagram user, TikTok, sama Threads kalau sekarang. Nah, biasanya aku akan cari tahu tentang brand yang sedang aku handle. Aku akan research gitu ya. Aku akan research komen ataupun likes ataupun komennya aku klik satu-satu, mereka tuh suka komenin apanya. Nah, itu tuh akan menjadi penting. Atau di TikTok itu saat kita ketik di research keluarnya apa? Oh, point of view mereka itu apa? Reviewnya itu apa? Gitu. Nah, di situ kita bisa observe apa sih yang lagi diomongin orang-orang tentang brand ini. Sebentar ya.
Nah, lalu yang kedua direct gitu. Nah, jadi aku biasanya bikin research baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif. Aku bisa bikin G-form ataupun aku ngomong langsung gitu ya. Aku mau tahu kenapa kamu pakai brand ini. Kenapa kamu suka atau kenapa kamu nggak suka? Alasannya apa? Menurut aku gini, menurut kamu apa? Nah, itu aku tanyain semuanya biasanya. Atau kayak wish-nya dia apa? Misalnya dia nggak menemukan apa yang dia cari di semua brand yang ada gitu ya di kategori tersebut gitu. Nah, yang tiga adalah market gaps gitu. Jadi dari semua yang udah kita lakukan research tadi, baik melalui sosial media, internet ataupun direct gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kita harus mengasah kemampuan analisa kita, apa yang udah kita tahu tentang brand yang kita handle, lalu kita research tentang kompetitor, sehingga kita tahu comparison-nya apa, perbandingannya apa, lalu disitulah kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata brand yang kita handle masih punya opportunity untuk masuk di area mananya gitu, karena itu yang belum terjawab dari brand kompetitor. Itulah insight. Nah, aku saranin teman-teman buat take notes karena nanti aku punya sedikit exercise di belakangnya gitu dengan semua research ini. Next. Aduh. Kalau kita udah punya dasar pemikiran, kita udah punya insight-nya, kita udah tahu kenapa brand yang kita handle memilih ini, atau kenapa kompetitornya ini, kita udah tahu dasar pemikirannya, lalu gimana caranya kita translasikan insight kita ke proses kreatif. Next. Kita coba lihat dulu, ini adalah satu portfolio dari Glow, salah satu bisnis unitnya Bix. Aku coba kasih lihat, nanti aku coba breakdown proses kreatifnya seperti apa. Silahkan nonton dulu ya. Kenapa aku bilang nggak lancar? Tadi bener-bener kayak nggak ada delay. Karena kita berdua nyanyi, temponya tuh bisa pas, seolah-olah kayak kita nyanyi beneran di atas panggung berdua gitu. Padahal yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya. Oke, tadi itu salah satu event besar di awal tahun ini, itu di Januari tanggal 31 di 2026 gitu ya. Nah, ini aku coba breakdown. Yang pertama, next. Insight-nya adalah salah satu klien kita mau launching 5G, di mana kompetitor sudah punya 5G jauh-jauh lama sebelumnya gitu kan. Nah, challenge-nya adalah gimana ya caranya kita launching 5G tanpa nyebut ini 5G gitu. Karena kan saat kita sebut 5G itu bukan hal yang baru gitu. Itu bukan launching hal yang baru karena mungkin semua orang udah tahu ada 5G dan mungkin sebagian besar sudah pakai gitu kan. Gimana caranya gitu? Nggak ada cara lain selain membuktikan kalau ini loh koneksi 5G yang sebenarnya itu kayak gini. Yang kemarin itu belum ada apa-apanya, punya kita nih 5G-nya yang tercepat gitu. Nah, sehingga di brand activation komunikasinya dari brand dan turun ke ATL adalah XL secepat itu. Udah gitu aja. Gimana translasinya ke activation?
gimana kita bikin itu ke sebuah event gitu kan. Nah, akhirnya kita propose gitu ya, brainstorm gitu ya. Klien mau bikin ini masif, klien mau bikin satu kali launching ini orang jadi tahu kalau brand ini sekarang punya 5G gitu. Terus klien juga mau kalau karena ini 5G dan ini mau ngasih tahu secepat itu, klien mau kita combine sama teknologi. Nah, sehingga idenya adalah kita bikin music festival. Kalau biasanya orang bikin music festival di satu kota, kita bikinnya 3 kota. Nah, disitulah kita utilize jarak yang ada dengan teknologi 5G yang dimiliki brand. Kita connecting dari 3 kota tersebut dengan koneksi 5G sehingga antara satu kota dengan kota yang lainnya itu bisa berkomunikasi secara real. Mungkin kalau buat kita, oh oke, video call. Iya kalau di handphone. Sebenarnya kalau di handphone video call gitu ya. Tapi karena ini stage besar dengan kompleksitas teknis dan konektivitas gitu ya. Nah, ini belum pernah dilakukan dimanapun untuk koneksi yang kuat dan diperlihatkan secara live antara satu kota dengan satu kota lainnya tanpa delay, bisa berkomunikasi, bahkan bisa duet ataupun kolaborasi antara performance satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu eksekusinya gitu ya. Nah, jadi di sini kreatif prosesnya adalah mengolah insight yang ada, lalu brainstorm dengan tim dan mendapatkan ide seperti apa dan apakah ide itu memang bisa dieksekusi atau enggak gitu. Kurang lebih goals-nya adalah kita bisa launching brand ini gitu dan memperlihatkan koneksi 5G mungkin bukan yang terbaru tapi yang tercepat. Next. Sehingga yang perlu teman-teman ingat adalah kreatif itu bukan cuma tentang oh desainnya bagus, wow kopinya menarik. Jadi bukan cuma tentang beauty, tapi kreatif adalah sebuah proses untuk mendapatkan solusi. Nah, itu baru creative thinking. Gitu ya. Next. Kalau kita udah punya insight dan kita udah memahami proses kreatifnya, lalu ini yang nggak kalah penting adalah efektivitas, gitu ya. Bagaimana kita membuat desain aktivasi secara efektif dan works. Nah, mungkin aku mau tanya dulu kali ya, karena tadi aku udah banyak cerita. Nah, menurut teman-teman, sebenarnya aktivasi yang sukses tuh yang kayak gimana? Ini nggak harus benar, bukan tentang benar atau salah ya, tapi yang kalian coba pernah lihat mungkin. Menurut kalian tuh sukses banget, atau itu diomongin semua orang yang datang, atau itu mungkin aku juga pernah datang ke event itu dan experience-nya tuh luar biasa, gitu kan? Ada? Yang mau kasih contoh aktivasi yang sukses menurut kamu? Ayo jangan malu-malu. Ini emang agak-agak malu nih kelasnya Mbak Ayu. Ayo, Ya, belum panas ya. coba kalau nggak mau Kalau jawab, jawab boleh. kita mikir teror. Coba nanti Ada. ya, aku sebut kali ya. Elza Pramata. Mbak Ayu, tadi Talita open mic. Oh oke, sorry, silakan Talita. Nggak apa-apa Kak Ayu. Kalau menurut aku Activision yang successful itu yang memorable sih. Contohnya yang pernah dibahas juga di mata kuliah ini sama aku dan teman-teman itu Activision-nya Lifetime Design yang bikin rumahnya Muhammad Arif di tengah Senayan City. Itu termasuk Activision yang memorable di otak-otak kita. Jadi kita bisa menilai bahwa itu sebagai Activision yang sukses. Seperti itu menurut aku. Oke, thank you Talita. Boleh lagi? Elza tadi mau jawab?
Boleh, Kak. Nambahin lagi. Yang Boleh, tadi boleh. yang mengenai rumah Arif Muhammad. Berhubung sempat ikut serta dalam apa namanya brainstormnya itu, apakah tujuan awalnya itu tujuannya awareness sih, bagus untuk mencapai banyak segmen baru. Cuman ternyata eh, tujuannya awareness, tapi ke arah diarahkan ternyata di internal itu diarahkan menuju eh, Next. ke arah banyak leads yang masuk tapi kurang berkualitas. Nah itu kayak gimana ya? Dan ternyata ngefek sampai sekarang bikin perusahaannya itu lagi turun banget nih mengenai kondisi perusahaan gara-gara salah strategi kayak gitu sih. Apa ya? Oke, nanti coba kita bahas ya. Oh, ini Nanti sudah. coba kita breakdown sama-sama ya. Tapi kalau menurut Irul sendiri, berarti kalau itu misalnya aku anggap komennya iya, adalah iya, kayak iya, itu iya, kurang tuh. sukses deh. Berarti yang sukses apa? Yang menurut kamu yang kayaknya, wow, kok kepikiran ya? Gitu. Atau, wow, waktu experience Yang seru banget gitu. antri tawarnya. Oh ya. Belum ada? Lupa lagi. Belum, oke, nggak apa-apa. Apa Kita lagi? coba Lah. Pak, sorry ke-mute. Ya suaranya Kak. Oke, jadi sebenarnya banyak faktor kesuksesan, makanya tadi tuh sebenarnya dari Talita sama dari Irul itu menjawab slide ini gitu ya. Dari sini jadi bisa di breakdown. Memang kategori sukses itu macam-macam gitu. Ada yang sukses dari point of view brand, misalnya dia ngerasa kalau oh ternyata dengan activation ini brand gue diingat, semua orang jadi kenal brand gue gitu kan, point of view brand gitu. Atau ternyata brand ngerasa dengan adanya activation ini impact-nya sangat terukur, jadi itu dibilang sukses gitu. Dan ada juga yang ternyata impact-nya bahkan sampai long term, nggak cuma saat activation itu terjadi, semua orang tetap jadi ingat tentang brand itu gitu. Nah, ada lagi point of view agency nih, point of view internal ya kalau Irul tadi ya, karena tahu di dalamnya kayak gimana proses kreatif idenya, gimana dia menjawab briefnya gitu ya. Tapi ternyata secara result kurang gitu kan, jadi tahu kan. Jadi dari point of view agency mungkin atau point of view internal kurang sukses nih. Nah, Talita tadi point of view audience sukses banget sih itu. Nah, itu tuh bisa terjadi memang. Nah, makanya di sini aku bahas point effectiveness adalah sebenarnya menurut aku itu akan sukses saat semua point of view ini bisa kita jawab, sehingga semua kepentingan stakeholders yang terlibat dalam campaign ini itu merasa puas dan happy. Misalnya tadi brandnya happy, briefnya terjawab, stakeholdernya semuanya ngerasa ini terjawab gitu ya, dan solving problemnya mereka. Agensinya juga ngerasa kalau apa yang mereka kerjakan udah di ranah yang benar gitu kan. Audiensnya semuanya juga merasa memorable. Nah, saat 3 poin ini terjadi, berarti itu baru benar-benar terus sukses gitu ya kalau menurut aku. Nah, makanya nanti buat teman-teman next ya, saat memang sedang mendesain aktivasi, point of view-nya perlu diperhatikan. Kita ini lagi berdiri di point of view siapa nih? Apakah aku lagi memikirkan dari point of view brand, checklist. Oke, point of view brand udah nih, briefnya udah terjawab. Dari point of view agency, apakah faktor-faktor yang harus kita jawab nih udah terjawab semua nggak? Nggak ada yang miss ya, baik dari sisi creative ideation-nya ataupun eksekusinya gitu kok. Begitupun di audience. Journey-nya gimana? Biar audience itu merasa smooth banget ngikutin setiap fase activation ini.
gitu. Jadi 3 poin ini harus di checklist. Next. Aduh. Lalu setelah 3 poin tadi udah checklist semua, jangan lupa gimana untuk mengukur kesuksesan itu, gitu. Nah, kesuksesan itu siapa yang mendesain gitu ya? Goals-nya siapa? Nah, ini biasanya ada tipikal brand ataupun klien. Karena aku punya agency ya, jadi aku menyebutnya klien. Ada tipikal klien yang memang dia udah tahu goals-nya apa yang mau di-achieve. Ada yang belum. Kalau gitu kita sebagai agensi, kita yang bantu set goals-nya apa. Gitu. Apakah itu mau brand awareness, atau mau drive trial, atau build loyalty. Misalnya kalau tadi Adidas ya, itu drive trial. Gitu. Mereka bikin activation sehingga orang bisa engage dan akhirnya mencoba produknya. Gitu. Dan mungkin posting, mungkin temennya jadi nanya experience-nya gimana, review-nya gimana, yang akhirnya beli gitu ya. Nah, lalu ada juga yang brand awareness. Misalnya tadi di I'm3 itu brand awareness. Dia jadi sponsor utama di Pesta Pora tahun pertama saat semua orang belum pernah tahu Pesta Pora itu apa. Sponsornya tapi I'm3 nih, harusnya kredibel ya eventnya sehingga orang mau beli, mau datang, mau tahu M3 bikin apa di sana, Pesta Pora bikin apa di sana, gitu. Nah, kalau goals-nya build loyalty, kita bisa lihat tadi Pokariswear, gitu. Gimana mereka bisa repeat engagement dari komunitas yang udah mereka build, nggak cuma tap in, gitu. Lalu disitulah word of mouth-nya terjadi sehingga ada long term brand perception yang terjadi. Kalau emang aktif minuman sehat ya Pokariswear gitu. Oke, jadi di sini catatan pentingnya adalah jangan lupa set KPI, tentukan goals-nya, set KPI-nya sebelum activation-nya berjalan. Oke. Ini sebagai gambaran aja, ini tidak salah dan tidak benar. Ini biasanya setiap brand punya personanya masing-masing gitu ya. Jadi balik lagi di sini aku encourage teman-teman untuk punya pemikiran kalau membuat sebuah desain aktivasi, buatlah desain yang impactful gitu. Mungkin ini bisa dilihat bedanya. Kita itu kalau bikin desain aktivasi jangan cuma chasing attention, tapi juga bisa solving sehingga di situ komunikasi strategisnya terjadi gitu. Kalau kita bisa solving real problemsnya gitu. Lalu experience-nya juga perlu diperhatikan gitu. Bagaimana journey-nya target audiens kita dari pertama tahu informasi activation kita sampai akhirnya datang, experience langsung sampai post experience-nya, apakah mereka ngerasa satisfied atau enggak, sampai akhirnya bisa kasih good review ataupun bad review gitu. Lalu bagaimana kita benar-benar bisa mengerti gitu ya kebutuhan audiens kita itu apa yang mereka ngerasa kurang dan itu bisa kita jawab gitu. Jadi nggak cuma ngikutin tren aja. Lalu memorable tadi salah satunya terjadi ya di audiens yaitu Talita, dia ngerasa itu memorable dan itu memang yang perlu diperhatikan setiap detail aktivasi program itu juga perlu diperhatikan, nggak cuma ide besarnya aja, tapi setiap detail aktivasi programnya itu kita perlu perhatikan apakah journey-nya benar nggak, enak nggak ini kalau dilakuin, ini dulu baru ini dulu, gitu. Lalu jangan lupa sekarang dengan semua perkembangan yang ada, gitu kan, target audiens kita itu memiliki screening skill yang semakin berlayer. Jadi saat itu terlalu brand centric, biasanya target audiens semakin menjauh. Jadi pastikan apa yang kita ciptakan programnya, desain aktivasinya itu fokus ke human centric. Gitu. Nah, udah panjang nih aku ngomong, kita exercise ya. Coba aku mungkin kasih waktu teman-teman gitu ya. Tadi take notes atau enggak. Nah, di sini aku kasih sparks-nya.
kasih biar ingat gitu ya. Tadi aku udah coba sebutin insight itu apa, bagaimana, kreatif itu gimana, dan bagaimana kita bisa bikin itu efektif juga. Nah, aku coba tanya sama teman-teman nih, lebih suka jajan atau lebih suka olahraga? Jajan. 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 Olahraga. Kalau suka jajan, kalau gitu exercise-nya adalah GoPay brandnya. Nah, coba Jajan. bikin satu kalimat aja di setiap section. Insight-nya itu apa di GoPay, tentang GoPay. Lalu punya kreatif proses apa untuk GoPay. Dan bagaimana bisa membuat measurement tentang effectiveness aktivasi yang buat GoPay. Impact-nya apa? Gitu. Aku kasih waktu berapa Mas Hanif? 10 menit kali ya. 10 menit ya, 10 menit dulu. Coba. Brandnya adalah GoPay. Coba cari tahu insight-nya apa, dapat celahnya nggak, kira-kira itu apa yang belum dilakuin GoPay atau apa yang sudah dilakuin sama kompetitor. Nah, ternyata celahnya itu apa. Nah, insight itu dijadiin proses kreatif buat aktivasi, dipikirin juga effectiveness-nya, goals-nya apa, tadi mau brand awareness kah, trial kah, atau loyalty kah, impact-nya ke audiens apa, gitu ya. Aku mulai dari sekarang. Nanti kita ketemu lagi berarti 19.35. Singkat. Nah, aku ngerasa
Kakak Hanif, tadi aku nggak ngeliat waktu lagi jam berapa ya, 10 menitnya ya? Sampai 35 Mbak Carla, Oh ya, 2 35 menit lagi ya. menit lagi. Siap. Berarti ini katanya nanti 3-4 orang diminta share gitu ya? Iya, betul. Dan aku lagi mempersiapkan hadiah. Uh. Rasanya kok nggak seru ya kalau aku suka bikin banyak event, terus minta teman-teman buat present activation nggak dikasih hadiah datang ke event gitu kan. Jadi aku mau siapkan nanti, makanya teman-teman harus berlomba-lomba ini ya. Iya, harus ini ya, all out ya teman-teman. 3 atau 4 orang pertama, nanti kita lihat waktunya ya. Nanti aku kasih something. Sudah 19.35, let's go. Siapa yang paling siap untuk present? Siapa duluan? Boleh, Mbak. Nah, Rizky.
Let's go. Gimana? Masih roll dulu Mbak. Masih roll dulu aja Mbak. Masih roll tadi kayak on mic tadi. Aku mau mengatur kata-kata dulu. Rizky dulu. Ayo, let's go Siap. Rizky. Gimana? Oke, ini kalau ngambil salah satu cabang dari GoPay boleh nggak sih Mbak? Kenapa? Kalau misal GoPay Merchant boleh nggak sih Mbak? Boleh. Oke, Ada yang mau jadi disebutin atau mau verbal aja? verbal aja mungkin ya Mbak ya. Kayak sambil cerita-cerita gitu aja. Oke. Oke, mungkin saya berangkat dari kalau jajan itu kadang-kadang ini kalau saya kan sekarang domisili di Tangerang ya. Itu tuh eh kalau di kayak Tangerang itu yang tipenya suburban, maksudnya yang dekat sama kota satelit kayak Jakarta gitu kan, orang-orang biasanya banyak intinya tingkat konsumsinya lumayan tinggi gitu lah, intinya di sana ya. Nah, Oke. sedangkan orang-orang suburban ini biasanya nggak terlalu tech savvy dibandingkan sama orang-orang yang di kayak kota metropolitan Jakarta. Terutama yang saya mau bahas ini di UMKM-nya. Para UMKM di sini tuh mungkin belum se-aware itu buat mengadopsi POS, point of sales, terutama sesimpel kris itu di dalam pembayaran ketika konsumen mau beli. Nah, kemudian masalah utamanya kan sebenarnya penyedia, kita mau bahas spesifik ke kris dulu ya. Jadi intinya provider penyedia untuk kris itu sebenarnya kan banyak ya. Ada yang mungkin dari masing-masing bank, terus sedangkan GoPay juga punya sendiri. Namanya tuh sistemnya GoPay Merchant gitu. Itu yang khusus buat UMKM-nya. Buat kris, POS, terus kayak yang biasanya kalau misalnya habis scan kris itu ada bunyi-bunyian kayak nominal tertentu, misal 20.000 telah ditransfer, yang suaranya tuh kayak Pak Jokowi gitu. Lucu, yang ada kayak kotak kecil gitu loh. Nah, yang di sini aku mau highlight itu sebenarnya dari sekian banyak kris itu, ketika aku dulu pernah tanya temanku yang punya bisnis F&B itu kan, dia tuh kalau POS itu pakai apa gitu. Terus dari sekian opsi, dia tuh bilang kalau dia pilih GoPay Kris karena itu dia prosesnya itu cepat pembuatannya dan minim biaya admin. Nah, itu USP dari GoPay Merchant itu di sana. Intinya GoPay Kris itu di sana intinya minim biaya admin dibanding lain-lainnya. Terus kalau misalnya mau nambah opsi produk itu kalau yang lainnya aku intinya tuh minim bayar-bayar gitu lah. Kris itu lebih murah dan lebih cepat, ekosistemnya lebih diketahui orang-orang, lebih familiar. Situ. Nah, itu tadi kan insight-nya ya. Terus kreatif proses ya Mbak ya. Kreatif prosesnya, bentar Mbak, ini aku tadi brainstorming pakai kayak agak berantakan. Coba dilihat contekan ini aja, slide-nya itu. Kreatif proses dari ideation sampai dari ke ideation buat activation-nya. Nah, untuk kreatif prosesnya itu sendiri nanti yang masuk akal adalah gimana caranya nanti menarik, sebenarnya ini lebih ke teknisnya ya. Jadi intinya gimana kita menghadirkan kayak simpelnya sosialisasi GoPay Merchant itu tadi di pasar tradisional, yang itu notabene tuh orang-orang yang orang-orang tua yang nggak terlalu tech savvy, sedangkan transaksi di sana tuh banyak banget gitu loh. Dan konsumen itu ya intinya butuh banget padahal di tempat tersebut. Maka dari itu saya tadi pilih pasar tradisional gitu kan. Terus ya mungkin secara singkatnya nanti ada booth
khusus tertentu buat GoPay merchant, di mana orang tuh bisa di mana mungkin di situ ada kayak salesnya juga yang nanti approaching ke masing-masing. Karena kan yang saya tahu biasanya kalau sales-sales yang Kris itu biasanya mereka datang doang. Nah, waktu mereka datang ke satu UMKM itu, UMKM itu belum ngerasa cukup perlu atau belum ada wadah tertentu yang eh, proper buat mereka itu berdiskusi lah, itu intinya. Jadi awareness-nya kurang terbangun di situ kan. Karena di posisi yang pedagang itu ya intinya belum belum merasa aware gitu loh. Nah, kalau kita bikin satu wadah yang khusus di pasar tersebut, orang-orang bisa nanya sampai ya dia paham batasannya apa, terus bukan hanya di awareness tadi, tapi mereka sampai mengarah ke onboarding sebagai GoPay merchant gitu. Oke, Intinya di sekarang ke efektifnya ya. efektifnya. Ya, Kalau goals-nya oke, dan kayaknya apa? goals-nya ya. Goals-nya maaf, tadi Mbak Ayu apa aja tadi Mbak Ayu efektif? Halo Mbak Ayu. Coba lihat di slide-nya nih Rizky, di efektif Oke, nih. efektif ya. Bener. Oke. Iya, ini efektif. Set your goals. Set your goals. Tadi sudah saya sebutkan sedikit. Jadi bukan sekedar orang tuh tahu perbedaan kris GoPay Merchant dibandingkan kris-kris yang lainnya, tapi eh, harus sampai mengarah ke eh, conversion ya. Mungkin ini bisa di kategorikan conversion karena si UMKM itu udah melakukan aksi untuk mendaftar onboarding sebagai UMKM GoPay Merchant. Itu tadi goals-nya, yaitu tadi pengukurannya juga, berarti kan kalau awareness, Jadi satu booth, misalnya kamu tadi mau buka satu booth gitu ya. Satu booth ya, itu measurement-nya adalah mau ditargetkan berapa orang yang mau daftar jadi GoPay Merchant gitu. ya. Jadi mungkin kalau dari segi apa funnel gitu mungkin nanti mulai dari awareness sosial media, terus dari awareness sosial media jangkauannya berapa, terus nanti mengarah ke orang yang visit berapa, terus orang yang udah visit itu yang mengarah ke pendaftaran itu berapa. Tujuan Oke, utamanya pendaftaran. berapanya itu yang harus tersebut ya, Iya. gitu. Berapanya itu yang harus jadi jawabannya Rizky. Jadi disebutkan, oke, aku targetkan satu booth itu selama 8 jam, 1 jam minimal bisa ada yang daftar GoPay Merchant 10 orang, bisa Ya, seperti itu. bisa. Oke, next ke impact. Impact-nya apa Nah, dari aktivasi ini, Rizky? impact-nya dari aktivasi ini sendiri, secara singkat gitu kan, eh, saya yang konsumen itu yang udah aware banget bahwa kris itu memang perlu, sedangkan pedagang yang nggak terlalu tech savvy, yang bingung tadi harus pakai provider yang mana krisnya. Nah, si pedagang pun solving yang pembayaran ini tadi dengan intinya tersampaikan bahwa GoPay Merchant Kris ini tadi tuh gampang buat daftar, terus minim biaya itu tadi, minim biaya kayak misal nambah satu produk, bayar berapa ke provider dan lain sebagainya. Intinya memudahkan kedua belah pihak tersebut gitu. Tapi utamanya di UMKM-nya sih maksudnya. Tuh, biar nggak bingung lagi. Oke, terima kasih Rizky. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, next. Siapa yang mau coba menjelaskan ide aktivasinya? Yo, siapa yo? Yang belum jawab, yang belum bertanya, yang belum jawab tadi, boleh dicoba. Mau angkat tangan atau mau ditunjuk?
kita tunjuk aja deh, kita tunjuk. Ya, Abis aku Irul. mau. Oh, Ya Irul. udah deh. Abis Irul kita tunjuk aja Mbak Ayu. Oke, silakan Irul. Yes. Oke, untuk yang pertama mengenai insight problemnya adalah untuk GoPay itu kenapa orang pakai GoPay pasti kan nyari praktisnya, nyari cepatnya, nyari easy akan penggunaan dan lain-lain. Praktisnya lah, cepat, praktis, nggak ribet, dan banyak cashback dan lain-lain. And then untuk proses kreatifnya adalah rencanaku ingin bikin semacam, maybe kalau nanti valuasi GoPay-nya lumayan tinggi, dia akan nembret mengenai MRT, apalagi kan nanti MRT sampai ke Ancol ya. Jadi kayak harmoni GoPay. Oke, lalu setelah dilakukan itu akan ada 2 sampai 3 jalur. Jalur pertama itu jalur pengguna e-money atau BCA Flash. Tapi satu jalur akan difokuskan untuk pengguna GoPay, maybe scan QR dan lain-lain. Nah, di mana konteksnya itu lebih ke unlock your privilege, every privilege. Ketika dia baru nyampe pintu stasiun, dia benar-benar kayak dikasih privilege tuh. Pertama, jalurnya itu lebih bersih, lebih rapi, lebih enak lah buat pejalan kaki. Lalu juga nanti akan disambut oleh tamu kayak kita di hotel dikasih handuk dingin. Handuk dingin, jadi ada kayak mas-mas atau itu bawa handuk dingin banyak. Jadi setiap pengguna GoPay yang mau lewat situ itu mendapatkan handuk dingin. Lalu dia naik tangga masih pakai karpet merahnya itu. Lalu pas mau mendekati ke titik scan QR itu akan ada jalur kayak eskalator kayak yang kita di eh, Terminal 3. Kan ada tuh jalan kaki biasa sama eskalator yang jalan datar lurus. Kita kasih privilege di mana kalau pengguna GoPay itu cepat, makanya pakai jalur itu bisa disediakan itu. Lalu setelah melewati eskalator itu yang datar dapat minuman dari rekan-rekan akan tenannya GoPay kerjasama entah Aqua, Leminaria atau apa minuman dingin. Lalu habis itu ngetap menuju ke stasiunnya juga, menuju ke kereta pun juga dikasih privilege lagi, di mana ada area tunggu yang lebih dingin, lebih adem berupa AC, kipas angin, atau mungkin duduknya sofa, lebih nyaman. And then pas nyampe menuju ke MRT pun akan dikasih tempat duduk yang lebih empuk, karena kan MRT duduknya keras tuh ya, datar. Jadi bisa kita kasih kenyamanan ekstra dengan tempat duduknya itu lebih nyaman, lebih empuk. Nah, untuk efektifnya adalah goals-nya itu untuk bikin orang terngiang akan GoPay itu adalah ngasih kita privilege di mana udah bisa cepet, jalan kakinya lebih cepet, nyaman, karena ternyata kita difasilitasi oleh kenyamanan berupa handuk dingin yang dikasih oleh orang itu, kasih air juga, bel kandring, lalu juga kenyamanan akan menuju ke MRT dikasih tempat duduk yang lebih nyaman, sofa, tunggunya juga, lalu juga impact-nya adalah loyalitas dan juga penambahan akan download dari aplikasi GoPay-nya itu, traffic-nya dan lain-lain. Dan juga nanti itu kan baru mungkin pas berangkat kerja rame-ramenya kayak gitu. Mungkin pas pulangnya yang awalnya berangkat, ih anjir pengguna GoPay ternyata enak ya mendapatkan privilege itu. Oke, nanti pas pulang kantor aku download deh GoPay, pakai GoPay aja deh, mungkin kayak gitu. Gitu, Miss. Oke, thank you Irul. Kasih tepuk dulu. Kita masih punya waktu. Oke, kayaknya untuk presentasinya cukup. Kita cuma bisa 2 orang. Thank you buat Rizky sama Irul. Nanti aku hubungin Mbak Carla ya hadiahnya ya. Oke, kurang lebih tadi memang apa namanya poin-poin yang udah hampir benar semua, berarti materi aku berarti tersampaikan ya, mudah-mudahan semuanya paham esensinya dari insight itu apa, kreatif itu apa, efektif itu apa, dan nggak lupa kalau ini harus impactful, harus ada impactnya gitu.
Nah, kalau tadi tentang desain aktivasinya, nah di sini aku mau kasih tahu gitu ya, buat implementasinya itu apa aja yang perlu disiapin. Idenya udah ada, semua plannya udah ada, sampai set KPI-nya, goals-nya apa udah ada, impact-nya kita udah tahu nih apa. Gitu. Nah, apakah semua desain aktivasi yang udah kita susun tadi bisa diimplementasikan nggak sih? Nah, di sini adalah behind the scene-nya. Jadi teman-teman harus tahu di luar semua aktivasi yang mungkin kalian pernah experience, kalian pernah datang, atau kalian pernah terpapar, baik cuma lewat media sosial, semua itu emang harus terhitung. Misalnya tadi, waktu Rizky kasih contoh sosialisasi GoPay di pasar tradisional, mau buka booth, efektifnya itu benar-benar harus dimention. Yang numbers-nya itu berapa, KPI-nya itu berapa, booth-nya itu ada berdiri di situ tuh berapa jam, 8 jam. Oke, 8 jam itu berarti butuh kru berapa? Kru yang bisa menyebar ke pasar itu berapa yang disediakan? Satu shift, dua shift, atau satu shift tapi langsung jumlahnya banyak? Banyak itu berapa? 10 orang kah? 5 orang? 2 orang? Nah, saat udah tahu 2 orang berarti setiap orang itu punya KPI harus reach out berapa penjual gitu ya, per jamnya bahkan. Setiap jam itu dari reach out nanti konversinya berapa yang download atau daftar merchant. Nah, itu tuh semua harus sudah dihitung. Apakah itu bisa dihitung? Bisa. Gitu. Jadi jangan lupa saat goals-nya udah tahu apa, KPI-nya juga harus dihitung. Lalu yang kedua, kita kalau mau bikin implementasi eventnya atau aktivasinya, kita bikin manual book-nya. Manual book-nya adalah misal kita mau bikin VIP treatment di MRT, jalur khusus. Manual book-nya adalah hitung berapa red carpet yang harus dipasang. Lalu berapa jalur khusus yang harus kita pagerin biar orang lain nggak masuk. Berarti berapa orang yang harus jaga biar orang lain nggak masuk jalur khusus itu. Itu tuh harus semua dituangkan di dalam manual book. Sehingga semua tim yang bertugas punya file yang sama dan punya pemahaman yang sama, itu dieksekusinya caranya seperti apa. Lalu the right people in the right structure, nah ini yang aku percaya banget, kita harus benar-benar punya kebijaksanaan untuk memilih tim leadernya siapa untuk project ini, lalu siapa yang di bagian masing-masing role-nya, apakah itu sebagai client handling, atau itu sebagai tim produksi, atau itu sebagai tim kreatif. Nah, itu benar-benar harus secara bijaksana disusun strukturnya dan diterima dengan baik oleh semua tim sehingga masing-masing bisa menjalankan role-nya masing-masing. Nah, itu dari sisi behind the scene, semua experience itu persiapannya harus matang dan calculated gitu. Selain itu, kita juga harus berlatih gitu ya. Kita harus bisa mengidentifikasi sebenar-benarnya pain points-nya target audience kita itu apa. Apa sih yang benar-benar dibutuhkan? Benar-benar butuh nggak sih jalur khusus di MRT? Benar-benar butuh nggak sih kursi empuk khusus di MRT? Benar-benar butuh nggak sofa di ruang tunggu? Apa jangan-jangan semua orang di MRT itu justru nggak perlu sofa, butuhnya adalah akses yang sangat cepat, ya kan? Nah, itu benar-benar harus diidentifikasi mana yang emang dibutuhkan, mana yang enggak. Karena nanti kalau nggak dibutuhkan ya jadinya percuma, berarti nggak berhasil dong nanti aktivasinya. Orang nggak mau experience itu. Gitu. Nah, sehingga di situ kita juga saat kita udah sharpening our skill buat identifikasi idenya itu menjawab nggak gitu ya problemnya audiens. Nah, di situ kita jadi bisa balancing antara ide yang memang bagus banget tapi bisa dieksekusi atau ide yang memang bagus banget tapi nggak mungkin dieksekusi gitu. Nah, selain itu jangan lupa secara operasional dari sisi teknisnya, budgetnya itu juga harus dihitung matang-matang. Jangan cuma untuk keren ataupun emang spesial, tapi itu benar-benar dibutuhkan dan works nggak gitu. Kurang lebih itu yang aku mau jelasin tentang brand activation.
berdasarkan experience aku. Mudah-mudahan itu semua tadi bisa jadi apa ya, insight. Nah, bisa jadi insight buat teman-teman ya untuk kedepannya kalau ada tugas-tugas mungkin dari Mbak Carla ataupun kedepannya memang bekerja di agensi ataupun di brand. Nah, sekarang aku pengen diskusi sama teman-teman. Menurut teman-teman itu feature brand activation kedepannya itu kayak gimana? Kira-kira dengan semua perkembangan zaman dan teknologi, kedepannya itu brand activation ngapain ya? Selain cuman event atau music festival, apa sih kira-kira yang akan diinjek ke dalam brand activation? Adisti, menurut kamu apa? Kira-kira dengan perkembangan zaman sekarang, feature brand activation itu akan ada apa ya? Ini ngarang aja, berimajinasi aja. Kira-kira tiba-tiba ada apanya nih? Silahkan Adisti. Apa ya? Mungkin jadi lebih berinovasinya dengan AI gitu kali ya. Nah, seru. Oke, Hotma Yunita, menurut kamu ada apa? Sama sih Kak, lebih kayaknya AI karena AI Selain lebih AI, mungkin kelihatan. lain atau mungkin kalau udah dieksekusi atau yang bakal tren mungkin apa? Mungkin challenge kali ya, challenge di sosial media yang Di ditimpa. sosial media, oh jadi O2O ya, Mm-mm. offline to online. Oke, Mahesa, kira-kira feature brand activation ada apa ya? Feature brand activation itu kan tadi kan seperti disebut AI ya, karena kan emang lagi hot topic banget kan AI. Selain AI itu biasanya yang akhirnya lagi rame itu teknologi. Cuman selain AI ya, teknologi selain AI kayak kayak contoh smartwatch. Biasanya itu ntar ada ya benar sih gabungan antara online sama offline. Cuman gimana cara ngasih online experience ke event offline itu kalau menurut saya. Oke, Shelby, ada apa di brand activation? Mungkin sebenarnya hampir sama jenis AI, tapi mungkin lebih ke integrating kayak ke semuanya sih. Kayak jadi mungkin kalau misalnya brand activation itu misalnya lebih ke aku nggak tahu ya, kan bisa jadi kayak penjualan langsung atau misalnya bisa juga pop up booth atau misalnya event, tapi semuanya itu bisa bisa apa ya, integrated semua melalui AI atau apa. Oke, integrated ya. Elza? Kalau saya sama sih, Miss, kurang lebih kayak AI juga, tapi tadi tuh ya sempat kepikiran sama saya tuh bagaimana sekarang ini kan orang-orang kayak Gen Z itu kan udah mulai melek soal financial, soal hal-hal yang berhubungan dengan apa ya pengeluaran mereka. Mungkin lebih kayak semacam asisten untuk kayak apa ya untuk pengelolaan uang kalau misalnya tadi kita ngomongin soal GoPay sih. Oke. Siapa yang belum? Shirley ya? Jujur semuanya udah disebut sih Kak. Udah ya? Udah. Iya. Coba, apalagi dong? Mengarang bebas saja, berimajinasi. Kira-kira apa yang bisa jadi kayaknya nih lagi tren nih. Atau mungkin juga yang out of nowhere, hobi ke hobi orang apapun. Makanan, tadi kan suka jajan. Mungkin konser pakai VR gitu kali ya Kak. Ya, oke. Semuanya udah tersebut ya. Adisti ya? Adisti? Yang off cam? Udah tadi kayak di awal Udah deh. ya? Oke. Aku juga ada aku. Nah, boleh. Silakan. Ya sih kalau aku ngelihatnya kan ini nggak cuma dari sisi immersion on technology ya Mbak Ayu ya. Kalau aku malah ngelihatnya kayaknya sih prediksinya ya ke depan itu kayak niche communities activation tuh bakal makin booming. Terus kayaknya bakal more gamification sama kayaknya akan semakin trending sustainable marketing deh di blend kayak activation. Menarik tuh, community sama sustainable. Nah, ini beberapa hasil research kami, benar tadi sebenarnya hampir semua sebut ya, AI,
terus immersive, comprehensive experience, terus community, hybrid juga O2O tadi, creator-led activation. Jadi emang kalau berdasarkan tren, kira-kira mungkin 5 poin ini yang memang akan jadi feature brand activation. Nah, dari aku sekian, pas jam 8 ya Mbak Carla. Jadi message-nya adalah teman-teman kalau misalnya ke depannya memiliki opportunity untuk create brand activation, please make sure kalau your activation will move people. Karena kalau misalnya brand activation-nya nggak move people, mungkin brand-nya juga nggak akan kemana-mana gitu ya. Jadi make sure kalian mendesain brand activation yang bisa menggerakkan target audience kalian. Itu aja dari aku. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan aku buka ya. Coba boleh tanya apa aja. Thank you banget ya Mbak Ayu. Ya, ini bahkan kalau tadi kita simak, bukan cuma kita dapat ilmu tentang insights ya, sebenarnya banyak ya, dapat refreshment lagi tentang makna activation, terus dapat hacks, implementasi tadi udah dapat ya beberapa contekan ya implementasi, tentunya tentang bagaimana membuat aktivasi yang impactful berdasarkan insights ya, sama kita dapat exercise juga. Mungkin sekarang kita mau buka sesi Q&A ya buat teman-teman, kira-kira 20 menit sebelum nanti kita ada beberapa pengumuman sama closing dan juga dokumentasi ya. Silakan. Mungkin supaya bisa terbagi rata, kali aja cukup banyak yang tanya. Pertanyaannya disampaikan dengan singkat dan padat ya teman-teman ya. Aduh, deg-degan nih ditanya apa ya? Silakan, ada yang mau bertanya? Talita, silakan. Oke, terima kasih Miss. Makasih juga ke Kak Ayu atas pemaparannya. Pertanyaan aku sebenarnya simpel aja sih. Karena aku juga anak agency gitu ya Kak. Aku tuh suka ngerasa kesusahan. Biasanya kalau misalnya mau bikin activation itu mentok-mentok di satu, budget. Nggak pernah ada uangnya dari klien. Kita mau bikin massive, nggak ada uangnya. Tapi kalau misalnya nggak massive pun kadang-kadang dari klien itu kurang ada trust untuk kayak, Kak kayaknya ini impact-nya nggak akan gede deh, soalnya ini kecil-kecil aja gitu. Jadi aku mau nanya ke Kak Ayu, gimana sih cara kita bikin activation budgetnya itu ya seminim mungkin lah, atau kayak serealistis mungkin gitu, yang bukan massive banget tapi tetap impactful. Kayak apa sih kriteria yang harus kita utamakan gitu. Terima kasih. Oke, ini langsung dijawab atau mau? Oh, oke, dijawab. Boleh langsung. Oke, ini kalau udah ngomongin budget, itu skillnya berlayer ya. Jadi kalau misalnya tadi Talita bilang kalau aku udah bikin nih konsepnya, tapi mentoknya di budget. Karena memang kalau buat menembus budget klien itu nggak cuma tentang konsep, tapi juga skill jualannya gitu. Nah, strateginya kalau aku sebelumnya, kalau memang udah tahu budgetnya klien berapa, aku akan bikin 2 plan. Nah, ini agak ambisius dan tricky. Yang pertama, aku akan menjawab sesuai budget klien, aku kasih gitu ya. Nah, aku akan bikin extension-nya gitu. Jadi misalnya opsi 1, nah opsi 2, nah itu adalah strategi buat compare gitu. Jadi klien tahu kalau dengan budget misalnya, misal ya, budgetnya 100 juta, kamu akan dapat A. Tapi kalau kamu mau, aku tetap present nih, opsinya yang kedua. Nah, kalau mau yang sama B, budgetnya jadi 150. Naikinlah sedikit, tapi kamu udah dapat ini. Misal kayak gitu. Nah, itu jadi ada strateginya untuk menjual idenya gitu. Tapi itu perlu diskusi juga ya sama tim produksi. Itu mungkin nggak untuk dilakukan gitu kan. Terus juga tadi aja kasih aja ininya apa namanya measurement-nya gitu. Jadi kalau misalnya dengan budget 100 juta, misal tadi dapat yang install berapa orang misalnya. Tapi kalau dengan 150 juta yang install berapa orang? Ini misal, atau yang daftar lari, atau yang misalnya
beli tiket atau apa. Nah, itu dia harus dikasih itunya sehingga klien akan yakin dengan invest more, dia juga akan get more gitu. Kurang lebih itu. Menjawab nggak, Talita? Menjawab, Kak. Terima Jawab. kasih ya. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Ayo, siapa lagi mau tanya? Oke, Mbak Ayu boleh nanya nggak mewakili persiapan teman-teman nih biar dapat insights dari orang luar juga, nggak dari dosennya aja ya. Jadi teman-teman ini kan akan mempersiapkan sebuah brain activation yang mana mereka harus secara proaktif mempersiapkan segala sesuatu A sampai Z secara mandiri, termasuk mencari sponsor, partner ya, media partner, kemudian ya community partner, apapun itu ya. Boleh nggak sih dikasih 1-2 tips bagaimana sih cara, apalagi kalau ini kita mungkin berbicara kalau kita nggak ada koneksi ya, nggak ada network gitu. Gimana sih tipsnya kita ketok pintu supaya, atau cara kita membuat pitch proposal ke partner, calon sponsor atau partner supaya mereka tertarik sama proposal activation kita? Agak ini di luar topik sih, tapi kan pastinya Mbak Ayu banyak pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman ya. Langsung ketawa nih yang lainnya. Oh, Jadi sama nambahin, Miss. Satu, jadi Miss. Apa jadi Irul? Apa kena? Kalau di itu fee kalau dapat maybe GoPay nih lagi ada campaign atau apa. Nah, itu tuh kita pitching atau mungkin kayak dari grup. Guys, ini GoPay lagi ada info nih mau pitching mengenai ini, budgetnya segini, atau kita yang pitching dari agensi itu pitching sendiri, kita propose sendiri atau kayak gimana? Oh itu ini berarti langsung 2 pertanyaan nih Mbak Ayu ya. Ya. Ya, taunya pitching tuh dari Jadi- mana gitu ya? Ya, Iya. yang dari Irul pertanyaan, yang dari Mbak Carla tadi tugas ya, kayaknya itu lebih ke tugas. Iya, benar. Tiba-tiba Karena itu nanti biasanya akan jadi kebingungannya teman-teman tuh di lapangan. Oke, aku jawab yang Irul dulu ya. Nah, biasanya emang kalau informasi pitching itu memang biasanya kalau secara formalnya kita daftar vendor dulu ke klien, ke brand gitu, sehingga tim procurement atau tim brand itu udah acknowledge kalau memang ada perusahaan A dan dia servicesnya adalah 1, 2, 3 apa aja, sehingga saat perusahaan tersebut ada butuh yang nomor 1, dia udah tahu perusahaan A bisa nih handle nomor 1 gitu misalnya. Itu kalau formalnya, tapi bisa jadi jalur network memang teman-teman temennya Irul atau mungkin networknya Irul tahu kalau misalnya perusahaannya Irul bisa kasih services 1, 2, 3, sehingga saat dia butuh dia langsung kontak Irul, itu juga bisa gitu. Menjawab ya Irul. Oke, tentang sponsorship sebenarnya pasti nomor 1 proposalnya ya gitu. Proposalnya itu compact dan jelas, karena terlalu wordy, terlalu banyak kata-kata itu malah di skip atau di scroll. Jadi make sure on point, setiap slide-nya berbicara kayak slide aku tadi gitu. Jadi pastikan setiap slide itu langsung tersampaikan. Ini tuh tentang apa judulnya, poinnya apa, esensinya apa gitu. Jadi kalau malah terlalu panjang itu biasanya pasti karena proposal itu akan sampai ke decision maker di mana mereka tidak punya banyak waktu gitu. Jadi proposalnya on point, mau bikin apa, target audiensnya siapa, nanti brand itu akan cek apakah ini relevan sama brandnya dia atau enggak. Misal brand air mineral gitu kan, air mineral itu target audiensnya orang yang aktif ataupun family misalkan. Nah, jadi apakah event kalian ini cocok nggak sama brand air mineral ini gitu? Atau misalnya mau brandnya transportasi misalnya kan, tadi Gojek kah, Grab kah, Bluebird kah, mau kolaborasi akan dapat diskon kalau misalnya datang ke event pakai salah satu transportasi ini gitu.
Nah, di situ target audiensnya disampaikan, profilnya gitu kan secara jelas. Nah, karena biasanya brand melihat itunya dulu. Apa nih family? Oh, brand gue bukan buat family. Atau oh, brand gue lebih sekarang lagi fokus ke produk yang cowok atau produk yang cewek. Nah, sehingga profiling target audiensnya penting gitu. Terus konsep acaranya sendiri gitu kan. Itu juga tersampaikan dengan jelas. Ini mau bikin apa, di mana, terus skalanya seperti apa. Nah, itu biasanya juga akan dipertimbangkan oleh brand gitu. Apakah dia bisa kasih sponsorshipnya berupa apa, misalnya produk, cara pengiriman apa dan lain-lain, ke lokasi gitu kan. Terus dari sisi proposal jelas, isinya jelas, target audiensnya jelas, konsep acaranya jelas, ya sisanya network ya. Itu tidak kalah penting gitu karena dari network itu biasanya akan membuka satu layer yaitu trust kan gitu. Kalau biasanya udah kenal sehingga mereka bisa lebih percaya untuk memberikan partnership-nya gitu. Mungkin itu kali ya Mbak Carla. Apakah menjawab nggak teman-teman? Membantu nggak ya jawabannya? Jadi teman-teman jangan lupa ya, satu pastikan dulu align antara pemilihan brand, target sasaran dari brandnya dengan target audience dari event kalian ya. Yang kedua adalah bener banget tuh tadi yang di highlight pertama sama Mbak Ayu ya, si decision maker itu nggak punya banyak waktu dari mungkin ratusan proposal yang masuk setiap harinya ya. Jadi make it short and sweet gitu, dan bagaimana proposal kalian tuh bisa beda dibandingkan yang lain gitu. Kenapa sih sebagai brand, si brand harus kasih uangnya atau dukungannya ke event kalian, activationnya kalian, programnya kalian dibandingkan sama activation yang lain atau brand yang lain gitu. Terus memang harus dipikirkan juga intinya value-nya apa buat dia ya. Jadi itu teman-teman. Tapi memang ini ya Mbak Ayu ya, kalau ada koneksi sih lebih baik ya. Kalau ada network lebih baik ya. Maksudnya bukan ini ya, maksudnya kalau memang ada network lebih baik gitu. Jadi kan bisa dibantu untuk satu layer lebih cepat. Ya. Betul. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Tanya dong, mumpung aku ada di sini loh. Ya. Ya aja, apa aja boleh. Boleh loh, nggak harus yang serius loh, kayak mau tanya sebagai orang yang menjalankan activation, paling banyak menjalankan berapa activation dalam satu waktu gitu. Masa nggak pengen tahu sih kayak gitu-gitu gitu. Atau hal-hal nggak, maksudnya nggak harus nanya yang serius loh gitu. Maksudnya boleh penasaran hal-hal yang aneh atau hal-hal yang bisa dulu dari apa? Iya gitu, boleh loh, nggak harus nanya yang serius-serius ya. Shelby ya? Iya, Mbak Ayu. Mbak izin tanya, mungkin selama Mbak Ayu udah bikin brand activation bertahun-tahun, kira-kira pernah nggak kira-kira gagal gitu, misalnya dari KPI-nya itu nggak kecapai gitu. Dan kalau misalnya nggak kecapai itu, evaluasinya adalah apakah dari awal nih gitu nentuin KPI-nya itu, maksudnya evaluasi dalam menentukan KPI atau kita bisa bikin plan tambahan. Kira-kira kalau misalnya setengah range waktu activation-nya itu, kayaknya nih dilihat nggak bagus nih atau kayaknya kurang berjalan dengan baik gitu. Akhirnya kita punya plan cadangan dari setengah range waktu itu gitu sampai ke selesainya. Oke. Kalau pengalaman gagal udah pasti ada di antara ratusan yang sukses, mungkin ada puluhan yang gagal, itu ada gitu. Tapi mungkin kalau buat aku bukan benar-benar gagal, tapi hampir gagal tapi berhasil diselamatkan. Nah, itu terjadi gitu. Misalnya waktu itu aku pas tahun lalu itu kita handle
ini karena cerita aja, jadi nggak apa-apa nyebutin brand kali ya Mbak Carla ya. Aku handle ini Prudential bikin acara running event gitu. Nah, di sini pertama kegagalannya adalah dari sisi client handling gitu, karena sangat susah mendapatkan kepercayaan dari kliennya gitu. Kayaknya apa aja dipertanyakan dan salah gitu. Nah, runut punya runut ternyata itu berasal dari traumatis sama agensi sebelumnya yang handle gitu. Sehingga klien memiliki ketidakpercayaan yang cukup besar gitu. Setiap waktu kayaknya pengen kontol, pengen meeting, memastikan kita mengerjakan tugas gitu. Padahal saat setiap tim diminta kontol atau meeting, mereka kan fokus kontol reporting ataupun meeting gitu kan. Sedangkan banyak pekerjaan persiapan lain yang harus disiapkan jadi nggak bisa dikerjakan karena kita on screen gitu kan. Nah, di situ sangat sulit untuk mendapatkan semua keputusan, jadi semuanya itu belum approve rasanya gitu, jadi nggak bisa bergerak, sedangkan waktu eventnya udah dekat, semakin dekat gitu. Nah, waktu itu yang terjadi adalah memang aku sampai turun dan handle kliennya langsung, karena kalau di tim mungkin nggak berani menolak saat kliennya minta meeting. Iya kan, kayak masa nggak mau gitu kan diminta meeting gitu. Sedangkan bisa jadi meeting itu dari jam 2 siang sampai jam 6 sore, terus minta di report lagi jam 8 malam, minta disuruh report untuk meeting lagi. Kapan kerjanya gitu kan. Nah, di situ memang harus turun langsung. Kadang memang leader yang harus pasang badan untuk bisa menjelaskan prosesnya, bukan take over pekerjaannya. Jadi waktu itu aku menjelaskan, Pak, tim aku baru selesai meeting jam 6. Kalau misalnya Bapak sekarang minta meeting jam 8, nanti PR yang hasil meeting tadi nggak bisa dikerjakan loh, sehingga besok nggak ada progres gitu. Kali ini tolong lihat dulu, kalau misalnya tidak diminta report dan dikerjakan, kita lihat progresnya besok, lihat aja dulu berhasil nggak metode gitu. Nah, ternyata berhasil, jadi di situ mulai bangun trust-nya sedikit demi sedikit gitu. Nah, case-nya waktu itu gitu ya. Nah, ternyata akar masalahnya di situ, sehingga masalah-masalah lainnya itu terselesaikan. Desainnya approve, terus lokasi event approve, terus bisa lanjut produksi, dan semuanya bergerak gitu. Tadinya solvingnya karena masih surface banget, kayaknya nih selera desainnya ya, jadi direvisi terus, ternyata bukan itu. Ternyata trust-nya, jadi dicari dulu akar masalahnya apa. Kalau misalnya udah melihat kayak ini gagal nih sebentar lagi, cari dulu akar masalahnya apa, coba lakukan pendekatan, memang harus ada yang maju dan bisa menjelaskan prosesnya, dan sebenarnya klien itu akan mau mendengarkan saat kita memang bisa menjelaskan kok, gitu aja. Mungkin sebelumnya tidak ada yang berani untuk di depan dan menjelaskan gitu. Menjawab nggak ya, Shelby? Menjawab, terima kasih. Jawab ya. Masih ada waktu loh, ada lagi yang mau tanya? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Siapa nih? Boleh, silahkan. Karir pet mungkin. Rizky langsung on mic tuh ya. Oh ya, Rizky, boleh Rizky. Kayak tadi kalau ada karir pet aja, Mbak. Yang lebih penting aja. Oke, kalau Rizky, kamu sukanya apa? Konsep sesuatu, atau desain, atau kayaknya kamu suka networking, client handling, atau apa? Atau sekarang udah bekerja di agensi juga kan? Mungkin kalau sebenarnya kan lebih kayak ini sih, tertariknya tadi kayak gimana cara dapetin lead sama apa, make sure bahwa klien itu bisa percaya, tapi udah ditanyain sama Mas Irul tadi sih, itu. Oke. Jadi yang ditanyain karir pet kan tadi? Iya, karir pet aja mungkin sebagai strategic planner gitu, gimana cara bikin portofolio gitu aja sih. Oke.
Nah, Rizky sekarang udah bekerja di agensi atau di mana? Kalau sekarang di ini apa ya? Simpelnya ya, kantorku jualan Videotron gitu udah. Oh, oke. Ya. Oke, nah karir path tadi spesifik strategic planner ya. Nah, dulu aku tuh mengawali karir di account eksekutif, di mana itu role-nya kurang lebih client handling sama project management. Lalu habis itu aku sebagai strategic planner, di mana di situ aku sebagai konseptor gitu. Nah, strategic planner itu sebenarnya bisa diasah dengan pertama itu research gitu, karena tadi part insight sebenarnya kalau strategic planner ya gitu, part insight ke creative process. Jadi kalau mau jadi strategic planner bisa diasah dengan research poin-poin yang ada di insight tadi, gimana tahu brand itu ngapain, terus so far komen tentang brand itu apa, kurangnya apa, kompetitornya apa, kelebihan kompetitor apa. Nah, kita bisa compare. Oh, karena kita tahu kelebihan kompetitor, kita jadi tahu kekurangan brand itu. Nah, saat kita tahu kekurangannya, tahu pain point-nya, nah, jadi di situ kita udah bisa merumuskan tuh insight-nya apa. Insight itu kita bawa ke creative process gitu kan. Nah, sebagai strategic planner harus menguasai skill itu dulu, skill research, skill identify, terus sama skill creative thinking gitu. Nah, saat udah punya skill itu, berikutnya adalah gimana sebagai strategic planner bisa menuangkan hasil pemikiran kita ke slide, menjadi slide yang mudah dimengerti. Karena nanti slide itu yang akan dipresent ke internal ataupun ke klien. Nah, terakhir yaitu skill presentasi. Gimana caranya kita bisa mempresentasikan ide kita yang sudah dituangkan ke slide, sehingga saat kita presentasi, orang semakin yakin dengan ide kita, kasarnya gue beli deh ide lo gitu kan. Nah, itu ada di strategic planner kuncinya. Kurang lebih itu sih. Jadi dari research, decking sampai ke presentasi. Menjawab Rizky? Menjawab, Mbak. Boleh tambah satu lagi, Mbak? Apa-apa-apa. Nah, karena kita di sini kan semuanya anak Markom ya, Mbak ya. Iya. Kemungkinan yang sebagai sebagai agensi itu kedepannya tuh butuh kayak anak Markom yang kayak gimana, Mbak, kalau buat rekrutmen gitu? Atau apa yang dibutuhin buat Bigs gitu sama anak-anak Markom gitu? Wah, pas banget nih, aku lagi open recruitment ya. Aku lagi Boleh. Nanti kalau ada oprek kirimin aja posternya Mbak Ayu, nanti di forwardin. Iya, oke. Info loker langsung. Gimana Mbak? Harus ke saya. Kalau pertanyaannya harus kayak gimana? Harus kayak Hanif katanya tuh. Boleh. Oke. Waktunya udah habis Mbak Carla atau masih bisa Q&A? Terakhir ya. Nah, terakhir. Siapa lagi yang mau tanya? Boleh. Masih tentang activation, ataupun tadi career path udah, atau misalnya tentang pekerjaan kesulitan, salah satu kesulitan kegalauan di pekerjaannya mungkin di area Markom ya, tadi katanya Markom. Kita udah ngantuk nih, kayaknya udah ngantuk. Kalau udah ngantuk, Terakhir ya, Irul ya. Oke, silakan Irul. Pertama, dalam brainstorm itu tim kreatifnya itu berapa orang sih? Terdiri sama Pak Aja dan lain-lain. Sama kedua, aku tuh kepo akan Bisplan sih, Bisplan dan BOQ, RAB dan lain-lain. Apakah itu kalau di agency benar-benar seketat itu atau seringan sefleksibel atau apa kayak gitu sih. Aku kepo akan itu sih. Kayak pengen tahu nih, oh ternyata budgetnya segini dengan
SDM segini, biaya segini, dengan margin segini, dan lain-lain kayak gitu. Oke, yang pertama brainstorm itu sebenarnya nggak ada ketentuan harus berapa orang. Berdua aja bisa brainstorm gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Misal kamu lagi concepting, udah ada konsepnya, tapi masih bingung memvisualisasikannya, ya berarti brainstormnya sama desainer gitu. Atau kamu udah ada konsepnya tapi juga butuh masukan dari sisi production, apakah konsepku ini bisa diimplementasikan, bisa dibangun nggak good yang aku kasih referensinya, berarti sama tim produksi gitu. Atau misalnya emang mau brainstorm besar di awal, belum tahu idenya apa, butuh masukan sebanyak-banyaknya, bisa minta setiap divisi atau setiap tim punya idenya masing-masing, kreatif secara visual gimana, atau tim produksi dari sisi teknis yang lagi tren apa, yang lagi baru barang-barang produksinya apa, teknologinya apa gitu. Dari tim account punya insight apa tentang brand yang dia bawa, itu brandnya itu mau apa sih, PIC-nya itu suka hal-hal yang lebih family atau yang lebih cantik-cantik manis-manis, atau yang lebih cool swag, atau yang lebih humanis, nah itu bisa disesuaikan. Semua hasil brainstorm besar itu bisa dari semua tim yang ada, nggak ada ketentuan berapa orang atau harus siapa, tergantung kebutuhannya gitu. Itu yang tentang brainstorm. Terus kalau yang kedua, business plan, mungkin sebenarnya kalau tadi dimaksud BOQ dan lain-lain mungkin bukan business plan ya, lebih ke proposal project kali ya gitu. Jadi misalnya kalau ada tender, ada pitching, terus butuh proposal konsep sama proposal budget, biasanya yang disubmit itu ada dua. Jadi proposal konsep gitu dari semua insight-nya jadi ide, terus jadi mekanisme aktivasinya, mekanisme buat implementasinya, sama timeline gitu kan. Lalu yang kedua adalah proposal budget, dengan semua proposal konsep tadi budgetnya berapa, kurang lebih itu sih. Menjawab nggak Irul? Menjawab sih. Cuman akan kepoakan itu RAB-nya seberapa besar ya? Apanya? Sorry? RAB-nya, RAB atau mungkin budget itu dipecahnya sampai seberapa detail kayak gitu sih. Kalau buat pitching activation ya, nah itu tergantung besar skala proyeknya juga gitu. Ini misal ya, kalau dari hasil obrolan kita tadi, misal konsepnya bikin booth yang di pasar tadi buat sosialisasi GoPay. Nah itu akan beda budgetnya sama dan detailnya dan semua perintilan teknisnya saat bikin aktivasi VIP treatment di MRT. Iya kan? Nah, jadi aku nggak bisa jawab seberapa besar karena tergantung plannya, konsepnya seperti apa, budgetnya berapa gitu. Oke Kak, aman. Oke. Oke, kita sudahi ya tanya jawabnya ya. Kalau memang tertarik pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mbak Ayu, makanya nanti coba apply ke lokernya ya. Siapa tahu diterima ya. Oke, terima kasih buat Mbak Ayu dan juga Bix. Ini ada penyerahan simbolis ya. Ini gimana ya share screen-nya biar dia kiri kanan ya di aku ya. Nggak bisa nih. Kalau di teman-teman kiri kanan nggak? Di aku tuh nggak kiri kanan, kenapa ya? Tunggu bentar. Coba kalau aku pin Mbak Ayunya, bentar. Sama pin akunya. Tunggu. Remove all pins. Coba kita spotlight. Add spotlight. Oke. Sama add spotlight. Udah kepin berdua belum sih kalau di kalian? Udah, Miss. Udah. Kok di aku malah belum ya? Agak aneh ya. Tunggu.
nggak ya? Ya udah deh. Kira-kira dari tim Mix bisa screenshotin nggak? Di aku soalnya gak ada review nih. Kenapa Aku ya? juga loh, sebentar coba ya. Tunggu ya. Oh, maksudnya mau kanan kiri ya? Iya, aku tuh pengen. Oh, aku tahu. Advance. Lalu nggak bisa. Portion off screen nggak bisa ya. Oh, side by side nih. Oke, coba. Nggak bisa juga. Kok aneh? Ya udah deh, gini aja deh, nggak apa-apa. Bentar. Ya, di aku sudah kanan kiri, tapi Mbak Carla dan sertifikat. Aneh ya. Kayak gini udah belum? Ini siapa? Ini masih, kalau di aku ya, kalau di aku Mbak Carla dan sertifikat, ya sama. Padahal aku udah ngepin kamu loh. Kalau Coba Hanif boleh bantu nggak? Hanif kan co-host ya. Udah belum? sebentar lagi di otak. Apa ini si Zoom-nya masih Zoom lama ya? Jadi nggak bisa 2 orang gitu ya? Harusnya nggak kan? Ini thumbnail, ini grid, ini thumbnail. Ini kan active speaker. Harusnya pas active speaker bisa berdua kan? Biasanya tuh langsung bisa berdua kalau active speaker. Bisa. Jadi maunya ada Ayu, aku sama sertifikat. Nanti ada Ayu sama sertifikat gitu. Atau gini, Ayu sama sertifikat aja, terus nanti kita foto rame-rame gitu. Oke. Kok aku? Nah, ini udah Ayu sama sertifikat. Kalau di aku soalnya enggak. Udah. Oh, sudah. Ya udah. Kalau di kita ada Miss Kara, sertifikat dan Miss Ayu di atas. Kalau mau kita bantu screenshotin. Oh ya udah boleh deh, boleh tolong ya siapapun ya. Ya udah tolong deh siapapun. Di aku nggak kayak gitu soalnya. Ya udah, yuk Oke. pose dulu ya. Ya. Tuh, 1, 2, 3. Dah. Dah, terus sekarang kita foto bersama dulu ya. Ini kalau ini gampang nih pakai galeri view. Oke, bentar dulu. Ini enaknya. Bentar dulu. Aku mau. Bentar dulu ya. Kalau immersive kayak gimana sih, jelek ya? Jangan deh. Udah malam, ini aja deh. Ini aja deh. Yuk. Tapi jadi 2 slide-nya apa deh? Tapi jelek ya, tunggu dulu. Galau banget sih. Hanif sama Naura nggak mau on cam nih. Ya Allah, Rizky, masa aku sama Ayunya lagi bengong begitu kamu screenshot sih? Mana aku belum lihat lagi. Ini di chat, tolong ya, dihapus. Kan itu tadi contoh. Contoh-contoh ya. Yaudah yuk, kita foto bersama ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, ada gaya nggak? Ada request gaya nggak? Nggak ada, gaya bebas aja ya. Tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Thank you so much Mbak Ayu, tim Big, dan juga teman-teman. Karena waktunya terbatas, teman-teman tolong dipersiapkan ya untuk next week. Kita akan coaching. Alhamdulillah sudah selesai penilaian ujian tengah semester juga. Detail feedbacknya sudah diberikan juga. Hopefully teman-teman bisa memahami ya. Sengaja saya detailkan. Jadi teman-teman harusnya sih sudah memahami poin by poin. Jadi ini Mbak Ayu, mereka tuh diadu nih, satu kelas ini dibagi jadi 2 kelompok.
nge-pitch satu ide gitu, satu ide dan plan untuk activationnya. Lalu kemarin tuh dipilih satu ide yang lebih catchy, lebih menjawab solusi dan lebih campaignable gitu. Nah, nanti mereka dua kelompok ini akan merge untuk memperbaiki dan mengimplementasi aktivasi tersebut gitu. Oke, kalau begitu kita ketemu minggu depan. Sehat-sehat semuanya dan happy long weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, kalau Makasih, kalau Bi. ada yang Makasih, Kak Ayu. posting-posting, jangan lupa tag akunnya Mbak Ayu, tag akunnya Bix, nanti tag juga akunku ya. Akunnya Bix apa ya? Coba kita tulis. Group ada di Bix, Instagram aku juga, bix.group. bix.group. Ya. Kayaknya jangan lupa akunku di tag, jadi aku tinggal repost, nggak usah posting-posting ya. Oke. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. Kelas ketemu kelas kelas kelas